Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya atas nama Ahmad Saputra Lubis, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Dalam pertemuan ini saya akan mereview mengenai hukum pidana lanjutan yang telah dibawakan oleh Prof. Henny dan Dr. Randy. Baik, pembahasan pertama mengenai percobaan. Adapun definisi percobaan itu tidak diatur di dalam KUHP, melainkan KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan pasal 54 KUHP. Baik, adapun pasal 53 KUHP mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Adapun pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan yakni adanya hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Baik, adapun sifat percobaan adalah yang pertama sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidanya orang, yakni seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53. Yang kedua, sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidana perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan ini bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Dasar patut dipidana percobaan. Yang pertama, teori objektif, yakni menjelaskan bahwasannya menurut teori ini dasar patut dipidana percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Adapun teori objektif merupakan teori yang berdasarkan di pidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur-unsur percobaan, yang pertama adanya niat, yang kedua ada permulaan pelaksanaan, yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendirinya. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya itu kenapa? Karena akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mempunyai objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan perbuatan tersebut melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Adapun pemidanaan terhadap percobaan, yang pertama, percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP yang menjelaskan bahwasannya maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiga. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum dipidana percobaan adalah 15 tahun. Yang ketiga, adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 yakni tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat kedua. Yang selanjutnya, percobaan di luar KUHP. Penjelasan percobaan di luar KUHP, yang pertama diatur di luar KUHP itu seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Dan yang ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP disarahkan
kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, yang mana tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP khusus tidak berlaku. Tindak mengenal percobaan dianggap percobaan selesai. Cukup sekian pembahasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.